Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harwanto. Nomor induk mahasiswa 612411005. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang baterai motor listrik. Untuk yang pertama, kita ketahui dulu apa itu baterai motor listrik. Baterai motor listrik adalah suatu komponen utama penyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor penggerak kendaraan listrik. Baterai ini berfungsi sebagai tenaga atau sumber utama yang menyuplai arus listrik ke motor, sistem kontrol, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Kemudian energi listrik disimpan dalam bentuk energi kimia, kemudian diubah kembali menjadi energi listrik ketika motor dalam keadaan bekerja atau berjalan. Dengan kata lain, baterai pada motor listrik berperan seperti tangki bahan bakar pada kendaraan konvensional, hanya saja energi yang disimpan berbentuk listrik, bukan bensin. Kemudian fungsi baterai pada motor listrik. Yang pertama adalah untuk menyimpan energi listrik untuk menggerakkan motor, di mana listrik itu disimpan pada baterai yang nantinya digunakan untuk menggerakkan motor. Kemudian yang kedua adalah untuk menyediakan daya untuk sistem kelistrikan kendaraan, baik itu berupa lampu, panel, sensor, ataupun komponen-komponen kelistrikan lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga kestabilan tegangan. Untuk menjaga kestabilan tegangan sistem. Yang terakhir, untuk mendukung sistem regeneratif atau mengisi ulang pada saat kendaraan melakukan pengereman. Kemudian kita lihat jenis-jenis baterai motor listrik. Yang pertama adalah lead acid atau aki. Beri kita ketahui, aki ini mempunyai kelebihan lebih murah, mudah ditemukan. Kemudian kekurangannya yaitu berat, umur pendek. Kemudian kedua, jenis baterai NiMH atau nickel metal hydride. Kelebihannya yaitu lebih tahan lama dari lead acid, lebih tahan lama dari jenis baterai aki. Kekurangannya efisiensinya rendah. Yang ketiga, Li-ion atau lithium ion. Kelebihannya yaitu ringan, kapasitas besar, terus cepat diisi ulang kembali tanpa memerlukan waktu yang lama pada saat pengecasan. Kemudian kekurangannya yaitu harganya sangat mahal, sensitif terhadap suhu. Kemudian yang keempat, jenis baterai LiFePO4 atau lithium iron phosphate. Kelebihannya yaitu aman, umur panjang, dan stabil. Kekurangannya berat sedikit lebih besar. Untuk beratnya itu lebih besar daripada jenis yang lainnya. Kemudian yang kelima, baterai jenis solid state baterai atau baru. Kelebihannya daya tinggi, aman, dan cepat diisi. Tapi kekurangannya masih mahal dan belum umum digunakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu komponen utama sistem baterai. Yang pertama adalah sel baterai, yaitu unit dasar penyimpan energi. Seperti yang kita ketahui, baterai itu berisi beberapa sel di dalamnya. Ini ada gambarnya. Kemudian yang kedua, modul baterai, yaitu kumpulan beberapa sel. Nanti sel tadi dikumpulkan, ditata, dibariskan. Ini namanya modul
baterai. Kemudian baterai pack, nah yaitu beberapa modul lengkap dengan pendingin dan pelindung. Jadi setelah disusun sel-sel itu di pack, nah kemudian komponen-komponen lainnya disatukan sehingga lengkap, entah itu pendingin dan pelindung. Nah, itu namanya baterai pack. Kemudian pendingin baterai, nah, itu menjaga suhu agar tetap tidak overheat. Nah, pendingin ini berfungsi untuk mendinginkan baterai agar tidak terjadi overheat. Kemudian yang kelima, BMS atau Battery Management System. Nah, komponen ini untuk mengatur pengisian suhu dan keamanan pada baterai. Kemudian cara kerja baterai motor listrik. Nah, yang pertama, pada saat dicas, ya, energi listrik dari charger disimpan dalam bentuk kimia. Kemudian yang kedua, pada saat digunakan, nah maka reaksi kimia menghasilkan arus listrik untuk motor. Jadi Pak, reaksi kimianya menghasilkan arus listrik. Kemudian saat regenerasi, nah maka motor bertindak sebagai generator, mengubah energi kinetik jadi energi listrik untuk mengisi ulang baterai kembali. Nah, kemudian perawatan baterai. Nah, yang pertama kita harus menghindari pengisian berlebihan atau overcharger. Seperti yang kita ketahui, pada saat kita mengecas mungkin sering lupa, ya. Sering lupa, akhirnya overcharger. Nah, ini dapat mempengaruhi umur dari baterai itu sendiri. Nah, makanya semisal maksimal 5 jam atau 6 jam, nah maka harus setelah 5 jam atau 6 jam harus dicabut, jangan sampai melebihi jam tersebut. Kemudian yang kedua adalah jangan biarkan baterai kosong terlalu lama. Nah, mungkin kita habis menggunakan, nah terus lupa, akhirnya nganggur setelah sekian lama. Nah, itu dapat mengakibatkan baterai itu soak atau tidak berfungsi secara maksimal. Jangan kosong terlalu lama. Kemudian simpan di tempat yang sejuk dan kering. Nah, baterai itu harus kita simpan di tempat yang sejuk dan kering. Hindari tempat-tempat lembab. Nah, kemudian yang keempat yaitu gunakan charger khusus sesuai spesifikasi. Jangan sampai kita menggunakan charger yang tidak standar atau tidak sesuai dengan baterai yang kita gunakan. Kemudian lakukan pengecekan kapasitas dan suhu secara berkala. Kemudian daur ulang dan dampak lingkungan. Baterai bekas mengandung bahan berbahaya seperti Li, Ni, atau CO. Nah, bahan-bahan kimia ini dapat merusak lingkungan apabila kita tidak menanggulanginya dengan baik. Maka dari itu hindari kita dalam membuang atau menyimpan baterai jangan sampai sembarangan karena dapat merusak lingkungan. Kemudian perlu sistem daur ulang recycling untuk mengurangi limbah. Makanya kalau kita mempunyai baterai terus sudah rusak, nah jangan dibuang sembarangan, kita kumpulkan. Nah, nanti bisa kita jual kepada orang yang mendaur ulang. Nah, kita banyak menemukan di jalan-jalan mungkin ya, ada jual aki bekas. Itu kan kita bisa memanfaatkan untuk dijual. Nah, jangan nanti mereka yang mendaur ulang. Kemudian yang ketiga adalah daur ulang dapat mengambil kembali bahan berharga seperti lithium dan nikel. Nah, bagi orang yang bekerja untuk mendaur ulang, nah maka mereka akan mengambil komponen yang penting. Nah, diantaranya lithium dan
nikel untuk diolah kembali. Kemudian tren dan inovasi terkini. Nah, pertama solid state baterai, di antaranya lebih aman, cepat isi dan kapasitas tinggi. Nah, pada saat ini atau di zaman ini ya jenis baterai ini, solid state baterai ini lebih banyak diminati karena satu, lebih aman, cepat untuk diisi atau di charger, kemudian kapasitas juga tinggi. Nah, kemudian fast charger, pengisian kurang dari 30 menit sudah penuh. Nah, makanya banyak orang berminat untuk memakai baterai jenis solid state baterai ini. Kemudian baterai swapping. Nah, ganti baterai di stasiun khusus dalam hitungan menit, tidak usah menunggu lama. Kemudian yang keempat, recycling dan second life use. Baterai bekas kendaraan digunakan untuk menyimpan energi rumah. Nah, untuk kesimpulannya, baterai adalah jantung motor listrik yang menentukan performa dan jarak tempuh. Nah, jadi kita dalam menggunakan kendaraan harus mengecek jantung motor listrik itu sendiri, yaitu baterai. Jangan sampai baterai yang kita pakai terlalu berlebihan dalam memakainya, entah itu menggunakan kendaraannya, entah itu mengecasnya, itu harus sesuai petunjuk dalam menggunakannya. Kemudian pemilihan jenis baterai harus mempertimbangkan kapasitas, berat, harga, dan keamanan. Untuk perawatan dan daur ulang itu penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana dalam tampilan PowerPoint-nya tadi ada halaman yang mengganggu seperti ini ya. Ini sudah saya ke teman untuk perbaiki, tapi ternyata belum bisa. Mohon maaf, mungkin terganggu. Nah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.